di PAUD Al-Istiqomah. Ya, luar biasa sekali ya pengalaman dan juga perjalanan hidup dari Kak Mia Astiani ya, di muda milenial juga, tapi pengalamannya untuk itu pada pagi hari ini Kak Mia ini akan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dan juga bagi pengalaman dan juga motivasi. Untuk mempersingkat itu saya persilahkan Kak Mia Astiani untuk memulai diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akmal, moderatornya udah ganteng, pinter, sebentar lagi selesai kuliahnya. Oke, kita kenalan dulu nih ya. Nampaknya kan kita baru jumpa pertama kali dan juga secara virtual. Dan itu kenalnya juga secara apa ya? Secara dadakan kenal dan harus bertemu di virtual. Oke teman-teman, di sini saya panggil teman-teman aja ya. Panitia bisa share itunya enggak? Share apanya tuh? Bisa. Kalau enggak bisa, biar saya yang nge-share. Oke, kita kenalan dulu sembari panitia nge-share materi yang saya kirimkan semalam. Di sini nama saya adalah Mia Astiani. Saya tinggal di Pulau Jawa, tapi saya berada di Provinsi Jambi tepatnya, Sumbaksel, Sumatera bagian selatan, tapi bukan Sumatera Selatan ya, Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Saya sebenarnya kerjaan belum tentu, Mas. Kerjaannya mondar-mandir. Tapi untuk kali ini masih menjabat sebagai TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan untuk Kecamatan Bujan dan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial oleh Dinas Sosial di Kabupaten Tebo di bidang penanganan fakir dan miskin. Saya lahir dan besar sebenarnya bukan di Jambi, teman-teman semua. Saya lahir dan besar sebenarnya di Jawa, tapi berproses di Jambi. Jadi seperti itu. Jadi saya dulu pernah mengenyam pendidikan, pernah menjadi mahasiswa UIN Wali Songo, jalur SNMPTN, tetapi qadarullah aku harus keluar dari sekolah tersebut. Jadi dulu itu manajemen dakwah. Itu sangat luar biasa jurusan yang saya inginkan dan saya impikan, tetapi Allah memberikan sebuah cobaan untuk saya harus keluar dari sana dan melalang buana. Saya harus kerja. Mungkin teman-teman ada, ini Mas Akmal mungkin teman sekelas dengan Mbak Eva ya. Saya agak mirip dengan Mbak Eva kalau kata orang. Iya, itu Mbak saya. Jadi saya dulu pernah ikut juga di sana di tempat keluarganya Mbak Eva, bapaknya Mbak Eva. Saya juga pernah kerja Mas, sehari cuma dibayar 20.000. Kalau di Jepara 20.000 udah besar ya. Jadi 20.000 itu jadi motivasi saya waktu itu. Saya harus bisa kuliah dan saya harus bisa menjadi entrepreneur. Dan saya harus bisa berusaha tanpa menyusahkan orang tua saya, karena basic saya adalah anak orang nggak punya. Saya bukan keluarga mampu, bukan keluarga yang berada. Saya SMA saja, madrasah aliyah saya kan ada di Pati, di Madrasah Aliyah Darul Falah. Mungkin di sini ada teman atau alumni yang dari Darul Falah mungkin kenal saya itu sekolahnya dibiayai oleh guru saya. Jadi saya itu sekolah 3 tahun dibiayai dengan biaya yang lumayan besar juga di sana. Dan setelah itu saya berpikir, kok saya ditolong terus, kapan saya menolong orang? Dari situlah saya bangkit dan saya mencoba untuk berjalan, tetapi dengan perlahan. Sesuatu itu kadang harus ada yang perlu kita relakan untuk menjadi berguna. Apa yang kita relakan tadi? Saya pengen banget hidup dan kuliah di UIN Wali Songo waktu itu. Impian banget, dulu IAIN ya. Impian banget. Jadi dulu tuh bener-bener impian. Tapi harus saya lepas di situ. Kenapa saya harus lepas? Karena ada yang harus kita perjuangkan lebih berguna lagi. Orang tua saya nggak mampu biayai kehidupan saya sehari-hari. Kosnya bagaimana, kehidupan sehari-harinya bagaimana, dan saya waktu itu sedang sakit, jadi obatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Akhirnya saya bekerja di Jepara, di Kalinyamatan itu Mas, di Kalinyamatan cukup lama juga,
Saya di situ, kan itu ada konveksi banyak ya kalau di Kalimantan itu. Jadi saya ambil di situ, di tempat saudara saya itu, celana, ikut nungguin tokonya, ikut menggaji karyawan-karyawannya. Jadi kalau karyawan-karyawannya gajian, saya yang manajemen berapa orangnya yang harus gajian hari ini dan lain sebagainya. Jadi di situ saya juga sambil belajar. Saya di sini jangan cuma jadi sebagai karyawan saja, tapi hari ini saya harus juga bisa belajar dari bagaimana memanajemen ekonomi mereka ini. Kok mereka keren ya ekonominya? Padahal cuman kalau dipikir-pikir cuman celana pendek, tetapi bisa go Medan, bisa go Jogja dengan mudahnya, dengan marketing mereka yang tradisional. Dan itu saya berangkat, oke, saya nggak boleh di sini terus. Akhirnya saya ikut kerja, saya ikut kerja di Bogor. Saya ngelamar kerja di pabrik Nestle, Mas. Di Nestle itu orang-orang susah mendapatkannya. Dan saya dengan mudahnya ketika itu umur saya baru 18 tahun pas. Kalau 18 tahun pas itu susah, Mas. Kalau di sana tuh jarang anak 18 tahun bisa keterima di bagian yang enak. Kalau nggak S1 dulu. Mana bisa S1 dalam umur 18 tahun kalau kita nggak EQ-nya di atas rata-rata. Waktu itu seperti itu. Jadi saya belum S1 masih SMA biasa saya pakai, saya ikut tes dan saya lolos sebagai QC, quality control di pabrik itu. Dan di situ saya juga tidak berhenti untuk cuman saya sebagai karyawan biasa, buruh pabrik biasa. So, bagaimana saya waktu itu? Saya waktu itu belajar, mereka ini kok pintar ya cara pengemasannya. Oh, mereka kok pintar ya cara manajemen keuangannya. Jadi saya perlahan dekati teman-teman saya yang posisinya pemegang keuangan, pemegang marketing lapangan, dan lain sebagainya. Saya pendekati itu bukan untuk bagaimana saya agar naik jabatan, bukan, tapi bagaimana saya bisa mendapatkan ilmunya mereka. Tanpa saya kuliah, tapi saya punya ilmunya, seperti itu. Nah, singkat cerita, saya pengen kuliah lagi nih, masih menggebu-gebu pengen kuliah. Akhirnya, singkat cerita, saya mendaftar di Universitas Gunadarma. Ini sama juga, ketika baru mau mendaftar, sudah masuk biaya setengah 2,5 juta waktu itu sudah bisa masuk ke sana, tetapi saya sakit dan harus operasi usus buntu waktu itu. Tetapi orang tua saya bilang, kalau memang kamu mau sehat, kembalilah ke ibu dan bapakmu. Akhirnya saya putuskan untuk pergi ke Jambi. Padahal waktu itu aku tidak mau lihat Jambi lah. Jambi, pikiran saya itu Jambi hutan seperti itu. Jadi cuman akhirnya mungkin itu sudah qadar Allah dan benar-benar perjalanan yang harus saya tempuh. Saya relakan lagi. Akhirnya saya berangkat lagi ke Jambi, berangkat di Jambi, sampai Jambi saya berpikir, terus saya di sini ngapain? Setelah saya sehat itu saya ngapain? Tetapi 3 hari kemudian ketika saya berada di Jambi sini langsung dapat pekerjaan, Mas. Meskipun cuma ngajar TK waktu itu. Ngajar TK. Dimulai dari guru TK itu saya juga belajar berjualan. Hantaran dan lain sebagainya. Saya bisa pesanan, kalau di sini hantaran itu sewa, kotaknya disewa. Jadi sewa hantaran, souvenir. Printer, Mas. Bisa bayar kuliah tuh karena printer. Berapa sih gaji guru TK, berapa sih gaji yang di dinas sosial? Kayaknya tidak mencukupi. Jadi waktu itu sebelum saya kerja di dinas sosial itu, saya tuh beli printer harganya 750.000. Ini kita kasih gambaran dulu ya, biar kita paham bagaimana passion, bagaimana ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Jadi ketika saya S1 itu, saya beli printer 750.000 sama tinta dan kertas itu habis 200.000. Saya berikan itu modal awalnya, habis sekitar 950-an. Setelah itu, saya tidak berhenti di situ. Saya punya grup teman-teman satu kelas, grup teman-teman kakak tingkat, adik tingkat, dan lain sebagainya. Di situ saya share semacam pamflet. Teman-teman, bagi teman-teman yang mau ngeprint untuk besok pagi, bisa kirim ke Mia. Besok pagi tinggal ngantar ke kelas masing-masing. Mahal kok, kalau di sini Mas ngeprint satunya itu 1.000 dapat 2 lembar cuman. Kalau warna hitam. Jadi saya bikin harga yang murah. 1.000 3 lembar. Jadi ketika itu teman-teman, ya aku mau ngeprint. Jadi ketika saya berangkat ke kampus, saya nggak pernah bawa uang sepeser pun. Kembali dari kampus, saya pulang ke rumah, itu saya dapat uang.
Nah, uang itu saya tabungkan untuk biaya kuliah saya, biaya kehidupan saya sehari-hari, biaya saya untuk membiayai adik saya les privat dan lain sebagainya. Dari situlah, Mas. Akhirnya di situ saya juga berpikir, enak ya jadi pengusaha seperti itu, enak ya jadi entrepreneur, tidak terikat waktu karena saya pribadi orangnya nggak suka terikat waktu. Jadi kerja yang saya cari itu adalah freelance. Kalau bisa tuh yang pakai riset pengembangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu sedikit gambarannya. Sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Sungguh luar biasa bagi teman-teman KKN DR 75 kelompok 133. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi pengalaman. Bagaimana dengan teman-teman semua? Pasti bisa, saya yakin. Oke, selanjutnya temanya adalah find your passion, make it your economic creative. Luar biasa, tentukan passionmu lalu ekonomi kreatifmu. Bisa ke slide selanjutnya, Mas. Halo, bisa dengar suara saya? Halo? Iya, dengar, Kak. Oke. Ya, kami dengar semua. Oke, dengar semua ya. Untuk share itunya ke sebelah panitia. Oke, di slide kedua. Tunggu sebentar ya. Nah, ini. Ini temanya luar biasa banget, karena itu kan kita harus menentukan passion untuk menjadikan ekonomi kreatif. Next, Mas. Ada 4. Nah, nih. Ada 4 kata kunci. Hadir di sana lagi, itu sudah nggak ada lagi. Yang ia lakukan. Bukan menjual sesuai passionnya, tetapi a hot trend. Nah, yang perlu digarisbawahi, passion itu bukan untuk a hot trend saja, bukan hanya untuk viralnya saja, untuk sementara saja, tetapi untuk hari ini dan seterusnya. Nah, untuk perhatiannya, passion is not skill. Kenapa saya bicarakan passion is not skill? Di slide selanjutnya kita akan bahas. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Oke. Slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya sepertinya. Bukan. Tadi, Mbak. Nah, di sini ada gambar nih, Mas. Dia sangat pintar menulis. Contohnya, saya ada anak didik saya, dia tuh pintar menulis, membuat cerita, membuat puisi, membuat pantun, serta bisa membuat sebuah karya ilmiah yang luar biasa, padahal umurnya baru kelas 1 SMA. Dia baru kelas 1 SMA. Saya tanya sama dia, "Dek, iya Bu, gimana?" Menanya nih, "Kamu suka menulis?" "Enggak, tapi kamu pintar menulis." Nah, tadi saya bilang, passion itu is not skill. Passion itu bukan tentang bukan tentang apa ya, yang bisa kita lakukan, bukan skillnya, bukan kemampuannya. Ingat, passion itu bukan skill. Sangat pintar menulis, sangat pintar berbicara 4 bahasa, mahir masak, tapi tidak membuatnya ia bahagia. Dia tidak bisa bahagia, tidak bisa nyaman dalam keadaan itu, berarti itu bukan passionmu. Tuh satu cerita, saya kalau bikin handicraft itu bahagia. Saya bahagia banget bikin handicraft. Meskipun itu ketika saya sedang lagi suntuk dan saya pegang kertas bisa jadi sebuah bunga, itu berarti passion, bukan skill. Ya, tapi kalau ketika saya pegang kertas, saya menulis, saya bisa menulis, saya bagus tulisannya. Tetapi ketika saya ditanya, kamu fun, kamu bahagia, kamu asik, dan kamu nyaman. Dan saya jawab, saya tidak bahagia. Ketika saya jawab tidak bahagia, berarti itu bukan passion, teman-teman.
Itu adalah skill. Skill saja itu belum tentu dia nyaman. Ada orang yang skillnya bisa sepak bola, tetapi dia nggak hobi main sepak bola. Maksudnya nggak nyaman main sepak bola. Oke, saya sekarang mau interaksi dengan teman-teman semuanya. Bisa dihidupkan suaranya, teman-teman. Bisa. Oke, Mas Bagus. Mas Bagus, kira-kira nih skillnya apa, Mas? Mas Bagus. Bisa menulis? Eh, bisa. Bisa. Bisa membaca? Tapi ketika Mas menulis dan membaca itu Mas bahagia nggak? Kalau saya menulis, saya tidak bahagia, tapi saya akan membaca bahagia. Berarti passionnya di mana? Di membaca. Ya, bukan membaca dan juga dia nyaman untuk membaca. Jadi dia itu adalah passionnya di membaca. Sekarang Mbak yang cantik pakai jilbab hitam. Siapa Mbak? Umi Latifah ya? Umi Latifah dari mana? Gimana Mbak? Dari mana asalnya? Dari Pati Mbak. Sama kita alumni. Dari Oh, sama dari alumni Dafa ya? Iya. Oh, luar biasa. Kita jumpa di sini ya, nggak jumpa secara secara langsung tapi secara virtual. Mungkin adik kelas saya mungkin. Iya, Mbak. Oh iya, saya lupa. Memang saya orangnya sedikit pelupa, Mbak. Ingat nama tapi lupa wajah, ingat wajah tapi lupa nama. Oke. Saya mau nanya Mbak Umi. Mbak Umi ini bahagia nggak ketika Mbak Umi disuruh masak sama ibunya? Enggak. Oke, Mbak Umi bisa masak? Enggak. Nggak bisa masak. Oke, Mbak Umi bisanya apa? Apa ya? Bisa nonton seharian nonstop mungkin? Nonton drakor ya? Iya. Oke. Kalau apa saya nonton drakor itu bisa bahagia nggak Mbak Umi? Bisa. Sangat bahagia. Tapi lebih bahagia lagi kalau merekomendasikan itu ke orang lain gitu. Nggak tahu kenapa. Oke, berarti dia ini ya, passionnya di periklanan. Jadi nanti ada kita bahas di belakang beberapa ekonomi kreatif. Itu bagus Mbak, kalau Mbak Umi suka merekomendasikan. Jadi bisa jadi endorse nanti ya. Seperti itu, oke. Berarti Mbak Umi passionnya di periklanannya, bukan di bagian masak atau bagaimana. Dia nggak suka masak dan nggak nyaman untuk disuruh masak. Oke, bisa teman-teman yang lain dari mana? Oke, hidupkan suaranya. Ada yang dari Jambi mungkin? Mas Bagus ini dari Jambi. Saya dari Muara Bungo, Jambi. Oh, dari Muara Bungo. Sampai jumpa di sini, Mas. Tetangga kita ya. Oke lah. Iyalah. Macam itu lah ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Karena ini temanya adalah diskusi, bukan untuk webinar atau semacam apa ya, kayak guru dan murid, kita sebagai teman semuanya ya, teman-teman kita panggilnya. Mana nih ya slide-nya? Kok di sini munculnya fotonya Mbak Hilma? Halo? Halo Mbak. Oke, Mbak Hilma panitia bukan? Iya. Iya, minta tolong Mbak, sharekan tadi mana ya? Oh ini nih, oke. Jadi kadang tuh ada orang yang suka menulis, bukan suka menulis, dia pintar menulis, mahir menulis, mahir memasak. Contoh saya pribadi, saya punya dapur Yuas, itu karena bukan passion sebenarnya. Tapi karena paksaan pandemi. Waktu awal-awal pandemi kemarin, saya sempat terdampak sangat-sangat terdampak. Jadi nggak ada pemasukan sama sekali. Anak kuliah libur, otomatis printer online stop. Nggak ada orang ngeprint secara online. Apalagi souvenir, dan saya juga terdampak sangat terdampak.
kembali dan dapur UAS ini sedikit menghilang. Dan ibu saya terus seperti ini. Justru yang ketagihan bukan saya, tapi ibu saya. Ibu saya bilang, loh kok nggak diterusin lagi jualan makanannya? Saya bilang, kan sudah ada kerjaan lain. Ya kayak gini ibu yang rugi dong, kayak gitu jawabannya. Berarti ibu saya yang ngerasa kok passion saya hilang gitu. Kalau saya enggak, karena bukan passion saya. Ada sebenarnya ada 14 ekonomi kreatif. Cuma di sini saya ambil garis besarnya. Kenapa saya ambil garis besarnya? Untuk teman-teman bisa lebih paham. Bisa dilihat dari kuliner. Tadi ya saya ceritakan, ibu saya. Ibu saya bisa memasak, passionnya bisa memasak dan suka memasak dan nyaman untuk memasak. Akhirnya saya sebagai anaknya, saya punya hobinya sama kayak Mbak Latifah tadi, Mbak Umi Latifah tadi sama. Jadi hobinya adalah periklanan. Ini ibu saya iklankan, bukan ibu saya iklankan, tapi produk yang dihasilkan ibu saya iklankan. Akhirnya dapat uang. Untuk siapa uangnya? Untuk ibu saya dan untuk saya. Itu diiklankan. Craft itu ada macam-macam sebenarnya. Kerajinan, ada kerajinan tangan, ada kerajinan bahan-bahan bekas dan lain sebagainya. Handicraft. Sekarang tuh yang lagi mahir handicraft. Sekarang saya mau sedikit kasih contoh nih. Di situ ada beberapa pilihan kuliner, craft, periklanan, fashion, arsitektur, film, musik, riset pengembangan, IT. IT itu banyak sekali ya, seperti ini yang sedang saya mau rilis itu kita bikin rumah untuk service HP ataupun laptop tapi secara online. Jadi secara online, karena kan sekarang zamannya virtual, bukan zamannya ketemu orangnya langsung. Jadi saya mau bikin itu, ada beberapa teman saya yang dia memang mahir dalam mengotak-atik servisan laptop, HP, dan lain sebagainya. Dan saya suka untuk membuat periklanan dan buatnya. Akhirnya kita bergabung jadi satu. Nah, di situ teman saya bertugas sebagai tukang servis. Jadi ada 4 teman saya sebagai periklanannya, teman saya sebagai tukang servisnya, yang teman saya yang B lagi untuk sebagai penjemputnya, penjemput barangnya yang mau diservis, dan yang terakhir adalah teman saya untuk bagian keuangannya. Ini bisa bergabung jadi satu. Jadi padahal dia cuma di bagian IT ya pertamanya, tetapi dari periklanan bisa bergabung. Terus dari pengembangan riset dan pengembangan bisa bergabung juga. Jadi di situ ada 4 kriteria dari ekonomi kreatif seperti riset, pengembangan IT, pengembangan dan IT itu bergabung. Jadi 3 komponen itu bergabung. Nah, itu yang dinamakan ekonomi kreatif. Jadi dia cuma mengandalkan satu tipe aja. Tidak cuma hanya
kalau kita kerja di pabrik makanan, kita tuh bakal tahu apa tuh GMP. GMP itu adalah standar keamanan makanan. Jadi pegawai itu harus steril semua, sebelum masuk sudah di blower di bawah kipas yang besar itu, dan setelah itu tidak boleh menyentuh makanan secara langsung, harus menggunakan sarung tangan, mulut harus tertutup, telinga, rambut harus tutup semuanya, dan kaki ketika pakai sepatu masuk ke dalam itu harus pakai cover shoes atau cover sepatu seperti itu. Jadi teman saya riset ke sana, cuman riset aja, dia cuma riset ke sana, tengok aja, lihat-lihat, itu tadi amati, tiru, dan modifikasi. Sampai setelah riset seperti itu, dia tahu, oh kuncinya dia adalah kebersihannya. Bisa dapat good money practices itu, GMP itu, asal dia harus menjaga kebersihannya. Akhirnya dia pulang ke daerah dia, dan di daerah dia itu dia mengembangkan apa yang ada. Kalau di daerah Jambi sini mungkin teman-teman paham ya, kalau yang tinggal di Jambi, kalau yang di Jawa mungkin bingung. Karena di sini tuh jauh sekali dari laut. Ya Mas, ya, Mas Bagus, kita jauh sekali Iya, ya. jauh. Adanya di Tungkal. Jauh sekali itu. Jadi kita mau tengok laut sebentar bisa lah ya, jalan kaki mungkin, ataupun sebentar 10 menit sampai laut. Kita untuk ke laut aja tuh jauh sekali, untuk bisa makan seafood itu banget susahnya dan mahalnya minta ampun gitu loh. Jadi teman saya tuh punya ide pulang dari sana. Oh, berarti saya harus bisa punya pabrik ikan fresh. Jadi ikan fresh itu dia ambil dari laut yang terdekat dari sini dan dia kemas secara frozen, dan di situ dia bisa menghasilkan uang serta bisa menghasilkan sertifikat GMP atau Good Money Practices, Good Manufacturing Practices. Teman saya itu tadi berhasil di bagian riset pengembangan, itu juga dimasuk ekonomi kreatif sebenarnya. Dan untuk riset melihat juga data untuk mengembangkan di daerahnya dia, akhirnya berhasil seperti itu. Lanjut lagi ke atasnya itu ada fashion. Ini juga ekonomi kreatif, bukan kreatif lagi ya, sangat kreatif bagi saya. Ambil seperti ini, bahan-bahan yang tipis aja bisa jadi baju. Saya kemarin melihat ada seorang mahasiswa berangkat kuliah itu menggunakan blazer. Nah, blazernya itu terbuat dari kayak kain apa itu namanya ya? Kain tile, kayaknya yang bolong-bolong. Mesti teman-teman yang perempuan tahu, atau mungkin konsumen juga sebagai baju yang bolong-bolong seperti itu. Jadi seperti selambu itu, jadi bolong-bolong, tetapi dipakai cantik gitu untuk blazer. Jadi saya pikir, oh berarti perkembangan fashion ini sudah luar biasa kreatifnya. Dia menggunakan bahan limbah tetapi digunakan untuk blazer. Saya hampiri si mahasiswa itu. Kok cantik, beli di mana, Dek? Nggak beli, Kak.
berapalah itu. Jadi dia tuh berkolaborasi dengan temennya itu. Dia bikin project. Bikin projectnya itu saya yang bikin gambaran mentahnya di kertas karton biasa dan temennya dia itu yang bikin didesainnya, di Corel Draw-nya gitu loh. Akhirnya mereka berdua bisa menghasilkan uang. Dari hasilnya itu dia sendiri. Dia cuman modal di-share di Google, di-share di Facebook, di-share di ini. Seperti itu doang. Terus di YouTube kayak gitu kan. Jadi dia tuh cuman membahas tentang bagaimana minimalis rumah, bagaimana cara membuat rumah kecil kelihatan besar, kayak semacam tutorial ya di YouTube gitu. Tapi kan dia menghasilkan, teman dia dapat gitu loh. Karena dia tuh sesuai passionnya dan temannya juga sesuai passionnya bergabung gitu. Kalau saya nggak punya passion di sini, tapi teman saya atau rekan kerja saya, partner saya punya passion di situ, kita bergabung juga gitu. Jadi nggak cuman patah di kita, saya nggak punya passion ini kok, saya nggak punya passion arsitektur. Itu, saya passionnya di mana? Saya ini jurusannya apa? Pendidikan. Tapi kok bisa sampai printer online, craft milenial, terus milenial project. Sama itu milenial project. Milenial project juga itu sebenarnya adalah semacam CV atau apa ya, PT kan masih kecil, CV ya, masih CV. Tapi bisa memegang proyek-proyek dari teman-teman kayak gitu. Ada mungkin dosen yang mau S3, kita diajaknya diajeli kemana. Untuk apa? Mereka itu sebenarnya saya butuh mereka. Saya diajak keliling dosen itu, saya bisa mengambil ilmunya dan beliau bisa meminta tenaga kami untuk menyebarkan visioner yang akan ia teliti untuk disertasinya. Itu jadi kayak ada mutualisme, simbiosis mutualismenya. Ini film juga lagi tren-trennya ya. Jadi film itu sekarang saya kira ya, sekarang itu kalau nengok di TV, orang lebih jarang nengok TV daripada nengok HP. Tak sih? Kalau HP itu nampaknya setiap menit dan detik bisa dipegang. Tapi kalau televisi, jarang. Saya pribadi pun selama 2 bulan terakhir ini nggak pernah nonton TV, jadi nontonnya HP semua. Di film itu nampaknya kalau sinetron sekarang sudah mulai menurun ini ratingnya. Nah, film sekarang, filmnya seperti apa yang untuk ekonomi kreatif? Mungkin teman-teman mahasiswa ya yang punya